Jadi ayat ini menjelaskan bahwa kiamat pasti datang. Apakah kiamat kecil yang sifatnya personal merasakan kematian, ataukah kiamat besar yang berupa kehancuran semesta? Pasti datang. Tapi saya menyembunyikannya supaya semua orang mendapat balasan terhadap usahanya secara fair, secara adil. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Taha, surat 20 ayat 15. Kita baca ayatnya. Surat Taha ayat yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya kiamat kecil atau besar pasti datang. Saya hampir menyembunyikannya supaya setiap jiwa mendapat balasan dengan apa yang dia usahakan. Itu artinya surat Taha ayat 15. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa kiamat pasti datang. Apakah kiamat kecil yang sifatnya personal merasakan kematian, ataukah kiamat besar yang berupa kehancuran semesta? Pasti datang. Tapi saya menyembunyikannya supaya semua orang mendapat balasan terhadap usahanya secara fair, secara adil. Secara redaksional, ada beberapa hal yang menarik dari ayat ini. Pertama, Allah ketika mengatakan kiamat pasti terjadi atau kematian pasti datang, itu pola kalimatnya disebut dengan jumlah ismiyah. Innas sa'ata atiyatun. Jadi as-sa'ah itu mubtada atau subjek, atiyah itu adalah khabar atau predikat. Itu jumlah ismiyah namanya. As-sa'ah itu isim, atiyah itu isim, mubtada dan khabar itu namanya jumlah ismiyah. Allah tidak mengatakan dalam pola jumlah fi'liyah, kalimat verba. Allah tidak mengatakan ta'tis sa'ah. Ta'ti itu fi'il, as-sa'ah itu fa'il, ya. Atau as-sa'ah ta'ti. Jadi as-sa'ah itu mubtada, ta'ti itu khabar jumlah, namanya jumlah fi'liyah. Allah tidak mengatakan dalam pola jumlah fi'liyah ta'ti sa'ah atau as-sa'ah ta'ti, walaupun as-sa'ah ta'ti itu jumlah ismiyah juga, tapi khabarnya dalam bentuk jumlah fi'liyah. Kenapa berita tentang datangnya kiamat atau kematian itu jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah? Karena jumlah ismiyah itu maknanya mutlak, tanpa limit waktu. Jumlah fi'liyah sifatnya terkait dengan waktu. Jadi kalau dikatakan ta'tis sa'ah, itu ada tidak mutlak artinya. Ya bisa terjadi, bisa tidak. Tapi kalau innas sa'a atiyah, itu mutlak terjadinya. Tidak boleh sedikit pun ada keraguan. Itu kenapa dia diungkapkan dalam bentuk jumlah ismiyah, karena maknanya mutlak. Ya, tidak ada keraguan padanya. Dua, kematian atau sa'ah itu atiyah, mendatangi. Jadi kalau kematian itu mendatangi, berarti mati itu sifatnya aktif. Artinya kematian yang mencari kita, dia yang mendatangi kita. Coba baca nanti surah Al-Jumu'ah ayat 8. Qul innal mautallazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah bahwa kematian yang kamu lari darinya, dia pasti menemukanmu. Kalau dia menemukanmu, berarti dia mencari kita. Karena dia menemukan kita. Bukan kita yang menemukan, bukan kita yang menemui dia, tapi dia yang menemui kita. Berarti kematian itu mendatangi kita dan dia bersifat aktif. Tiga,
Allah mengatakan akadu ukhfiha, hampir saya menyembunyikannya. Akadu itu namanya af'alul muqarabah, fi'il yang menunjukkan hampir dekat. Dan dia maknanya kebalikan begini. Kalau dikatakan hampir jatuh berarti dia tidak jatuh. Hampir jatuh berarti tidak jatuh. Tapi kalau dia nafi atau negasi, hampir tidak jatuh berarti jatuh. Coba perhatikan surah Al-Baqarah ayat 71. Ini cerita umat Nabi Musa yang disuruh menyembelih sapi untuk mencari seorang pembunuh. Lalu mereka tanya banyak, tanya ini, tanya itu. Kata Allah, fazabahuha wa ma kadu yaf'alun. Hampir mereka tidak jadi menyembelih. Hampir mereka tidak jadi menyembelih. Kalau hampir tidak jadi menyembelih berarti jadi menyembelih. Itu sifat muqarabah begitu. Hampir menyembelih berarti tidak menyembelih. Hampir tidak menyembelih berarti menyembelih. Tadi kata Allah, kematian itu hampir saya sembunyikan. Kalau hampir saya sembunyikan berarti tidak disembunyikan. Cuman hampir disembunyikan. Berarti kematian itu tidak disembunyikan. Yang disembunyikan itu ya waktunya, mungkin tempatnya. Tetapi yang datangnya kematian itu tidak disembunyikan dari kita. Kenapa? Ada tanda-tanda yang dikirim. Uban di kepala, itu tanda dia akan datang. Teman-teman kita yang pada mati, kerabat-kerabat kita yang sudah mati, orang tua kita yang sudah mendahului, itu tanda yang dikirim Allah. Berarti kematian itu tidak disembunyikan. Kecuali tidak ada orang yang mati, tidak ada orang yang tua, tidak ada uban di kepala orang. Mungkin orang tidak percaya akan mati. Itu maksudnya hampir saya sembunyikan, berarti kematian itu tidak disembunyikan oleh Allah. Diberitahu, diberi tanda, diberi isyarat. Itu makna af'alul muqarabah. 4. Kata Allah, litujza kullu nafsin bima tas'a. Untuk apa kematian itu hampir-hampir disembunyikan? Supaya semua orang dapat balasan secara sempurna terhadap usahanya. Jadi kalau kematian itu dibukakan, waktu pastinya kapan, ya, di tempatnya di mana, pasti orang saleh. Orang kalau tahu seminggu lagi dia mati, pasti dia saleh. Tapi Allah menyerahasiakan sebahagian ditampakkan supaya orang ya dapat balasan amal secara jujur, secara fair, secara adil. Nah, 5. Litujza kullu nafsin bima tas'a. Allah hendak memberi balasan kepada semua jiwa apa yang dia perbuat. Bima tas'a. Ma tas'a. Tas'a itu fi'il mudhari dari kata sa'a, yas'a. Bila ada ma di awal, maka dia berubah menjadi masdar namanya, karena ma itu disebut ma masdariyah. Ma yang mengubah kata kerja ke dalam kata benda, namanya ma masdariyah. Nah, huruf masdariyah itu bisa ma, bisa man, bisa in, bukan bisa ma, bisa an. Jadi menjadi masdariyah itu huruf yang bisa mengubah kata kerja menjadi kata benda itu bisa ma, bisa an. Ya, artinya sama. Coba perhatikan surah At-Takwir ayat 29. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Di sana ayyasha Allah, bukan ma yasha Allah, ayyasha Allah. Jadi kata yasha itu fi'il mudhari, lalu diawali oleh an masdariyah namanya. An itu mengubah kepada kata benda. Jadi yasha itu berubah jadi kata benda maknanya. Tapi kalau an itu sifatnya maknanya mutlak. Kenapa kehendak Allah itu an yasha Allah? Karena kehendak Allah itu mutlak. Kehendak Allah itu tidak ada yang bisa membatasi. Karena kehendak Allah bersifat mutlak, maka masdariyahnya digunakan an yasha Allah, bukan ma yasha Allah. Tapi coba perhatikan surat Al-Kahfi 73. Ya, Al-Kahfi 73. Qala la tu'akhizni bima nasitu. Jadi Nabi Musa berkata, janganlah engkau bebani saya dengan apa yang saya lupa. Jadi bima nasitu
Jadi nasitu itu kata kerja, ada ma di awal, itu ma masdariyah yang mengubah nasitu menjadi kata benda maknanya. Tapi bukan an, tapi ma, karena ma itu maknanya kasuistis. Ma itu maknanya terbatas pada kasus tertentu. Makanya konteksnya kasus kesalahan melanggar perjanjian dengan Nabi Khidir. Jangan bertanya ketika nanti saya melakukan sesuatu, jangan bertanya. Oke, kata Nabi Musa, saya tak tanya. Lalu dia langgar, dia bertanya. Maka kata Nabi Musa, la tu'akhizni bima nasitu. Karena ma masdariyah itu menunjukkan makna ya kasuistis, tertentu, tidak semua, tidak umum. Beda dengan an yang maknanya umum. Nah, tadi ke surat Taha tadi, litujza kullu nafsin bima tas'a. Agar Allah memberi balasan kepada manusia terhadap apa yang dia kerjakan, itu bima, bukan bi'an. Allah tidak mengatakan bi'an tas'a, tapi bima tas'a. Kenapa? Karena balasan amal tidak berlaku general. Balasan amal berlaku tertentu. Makanya digunakan bima. Kalau bi'an berarti semua amal akan diberi balasan. Tapi kalau manda, amal apa yang tidak dikasih balasan? Anak-anak tidak dapat balasan. Orang gila tidak dapat balasan. Karena itu amal dibalas untuk yang berakal. Karena pembalasan amal bersifat terbatas, maka bima tas'a. Bukan bi'an tas'a, tapi bima tas'a. Karena ma masdariyah maknanya terbatas. Kalau an maknanya mutlak. Karena itu yang dibalas hanya orang berakal. Yang kedua, orang yang tidak berniat tidak dibalas. Karena yang dibalas itu yang ada niat. Makanya innamal a'malu bin niat. Yang dibalas amal karena ada niat. Makanya orang yang tak sengaja membunuh orang, ya tidak dapat dosa. Misal dia lewat di sebuah jalan, dia bawa mobil lambat, tiba-tiba ada anak kecil melintas tiba-tiba, tak sengaja meninggal. Apakah orang yang menabrak itu dapat dosa? Ya tidak. Kenapa? Tidak ada niat. Dan tidak ada niat. Kalau bi'an tas'a, berarti semua perbuatan dapat ganjaran. Tapi ketika digunakan bima tas'a, yang dibalas itu hanyalah yang niat, yang sengaja, yang berencana. Itulah kenapa dalam surat Az-Zumar ayat 70 dibagi. Kata Allah, wa wufiyat kullu nafsin ma amilat. Yang diberi balasan sempurna itu amal. Amal itu perbuatan yang sadar, sengaja, orang berakal, punya ilmu. Tapi wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Tapi yaf'alun perbuatan apapun diketahui oleh Allah. Tapi yang diberi balasan amilat. Kalau yaf'alun a'lam, Allah ketahui. Itu kenapa ada dua kata-kata untuk perbuatan, ada amal, ada fa'al. Ya, kalau amal itu niat, sengaja, sadar. Kalau fa'al itu bisa niat, bisa tidak, bisa sengaja, bisa tidak. Tapi yang amal dibalas, tapi fa'ala tidak semua dibalas. Itu kenapa Allah memilihkan masdariyahnya ma, bima tas'a, bukan bi'an tas'a. Nah, begitulah ya di antara makna surat Taha ayat 15. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.